Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati pengurus Rukun Keluarga Indonesia, baik dari pusat sampai daerah, saya perhatikan pada bergabung. Wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang punya kesempatan untuk mengikuti acara ini, kami sampaikan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat wabah pandemi ini, tadi di video kita lihat betapa beratnya tekanan yang diberikan oleh wabah pandemi ini bagi kehidupan kita, khususnya masalah ekonomi sangat berat ya. Kalau masalah kesehatan sudah ada yang mengurusinya, nah masalah ekonomi sepertinya ini berat sekali gitu ya. Sama yang disampaikan oleh moderator kita tadi. Nah, dampak pandemi COVID-19 ini sebetulnya kalau kita lihat, boleh jujur kita melihat itu harus dengan dua sisi gitu ya. Ada dampak negatifnya, kemudian ada juga dampak positifnya sebenarnya. Kalau dampak negatifnya tadi sudah kita lihat, dunia usaha sudah melemah, pengangguran meningkat, harga bahan pokok melambung, daya beli menurun, mengakibatkan krisis ekonomi, dampak sosialnya luar biasa. Di satu daerah tingkat 2 di Provinsi Banten, saya dapat info sampai 2.000 keluarga yang terpaksa berpisah karena gara-gara COVID-19. Nah, ini dampak negatifnya. Nah, kemudian minta tolong ditampilkan mestinya tadi ya Bapak moderator. Kemudian ada dampak positifnya ya. Dampak positifnya juga ada, kita kalau bisa kita insyaallah ya, kita lihat sambil menunggu ditampilkan materinya. Dampak positifnya kita lebih peduli kepada kesehatan ya. Semua kita peduli, yang tadinya hal-hal yang sepele gitu ya, ketika kita umpamanya beli buah dari tukang buah, biasanya langsung dimakan saja. Nah sekarang dicuci dulu gitu. Nah mestinya memang begitu sebenarnya gitu ya. Banyak hal-hal yang kita pedulikan dalam kesehatan. Kemudian lebih menjaga diri secara individu, tadi disinggung sangat mendalam, kita lebih sadar pengelolaan keuangan. Kemudian ada yang berganti usaha ya. Nah kira-kira itu dampak positif daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, terus bagaimana tadi solusi untuk mempertahankan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat? Tadi kalau tentang keluarga, keuangan keluarga sudah dipaparkan teorinya oleh Ustadz kita, Ustadz Ghazali, yang minta di slide berikutnya. Bagaimana mengelola keuangan, ya sudah dipaparkan tadi, kita dengarkan daging semua isinya, jadi saya nggak banyak teori gitu ya, udah selesai semua tadi sama Ustadz Ghazali. Nah,
bagaimana solusinya? Nah, kita tinggal lihat siapa yang terdampak, yang paling terdampak dalam masyarakat, terutama yang penghasilannya harian, ini terdampak sekali. Masyarakat bawah yang kena lebih dulu, karena yang tadi dalam teori keuangan tadi mungkin savingnya tidak ada, bukannya punya saving gitu, apalagi investasi. Ini masyarakat bawah dan ini jumlahnya sangat besar gitu. Nah, kemudian usaha-usaha yang mungkin yang sangat terbuka ini ada di bidang pangan, atau lebih khusus lagi ke bidang kuliner gitu ya. Nah, dari secara kacamata bisnis kita melihat sesuai dengan judul yang kita bahas pada hari ini, lebih menyoroti kepada kreativitas di masa pandemi ya. Secara bisnis, tekanan itu akan melahirkan inovasi gitu ya. Tekanan itu bisa dari macam-macam ya. Ada tekanan kebutuhan ya. Ada tekanan dari pemilik modal, umpamanya kalau menjalankan modal orang lain. Ada tekanan dari kompetitor. Nah, tekanan inilah akan melahirkan kreativitas. Ya. Nah, kemudian pada jadi tekanan yang besar ini, tekanan pandemi yang begitu besar kepada masyarakat, kepada juga pemerintah juga, kepada kita semua, maka ini harusnya menjadi stimulus kita untuk lebih berkreasi, untuk melahirkan inovasi-inovasi. Nah, gitu maksudnya. Yang kedua, di masa pandemi ini, kita lihat apa kebutuhan masyarakat. Ya. Apa kebutuhan masyarakat? Tentu yang utama ini adalah kepada bahan pangan. Ya. Bahan pangan, kemudian kebutuhan akan kesehatan. Ya. Jadi ada dua nih yang dibutuhkan di masa pandemi ini, makanan yang sehat gitu. Sehat dalam artian bisa zatnya, bisa penyajiannya, dan segala pertimbangan kita gitu. Nah, kemudian karena kita melihat saudara-saudara kita di masa pandemi ini di masa pandemi ini kita lihat banyak yang terpapar. Terpaparnya dua, terpapar fisiknya oleh virus corona, ada juga yang terpapar kantongnya, gitu ya. Nah, ini kan dengan keimanan kita sangat berempati kepada saudara-saudara kita. Nah, dari ketiga hal ini, maka harus mengerucut ke satu usaha, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang kuliner yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini patokan kita, usaha kita hari ini yang harus kita bangun adalah ini. Dan jaringannya saya lihat sudah seluruh Indonesia. Nah, maka saya yakin melalui Rumah Keluarga Indonesia kita bisa melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentu nanti dengan inovasi ya di bidang kuliner, dan inovasi bagaimana menyajikannya sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, next. Nah, inovasi kita itu bisa juga inovasi baru ya. Saya akan berikan contoh ada dua yang kebetulan kami sedang garap gitu ya. Inovasi baru yaitu bakso ayam ya. Bakso ayam
kemudian nanti yang pengembangan yang sudah ada. Nah, kenapa bakso ayam? Nah, karena pertama daging sapi itu harganya mahal, ya. Nah, fakta di lapangan kita lihat daging sapi itu mahal. Kemudian bakso sapi itu kita jumpai juga bakso rasa sapi. Jadi bakso itu dibikin dari daging ayam, tapi pakai esennya sapi. Itu kita jumpai juga di masyarakat. Kemudian ayam menjadi makanan favorit di Indonesia, di masyarakat kita. Makanya peluang ini akan kita gulirkan, dan ini jarang gitu. Belum ada orang yang menjual bakso ayam di keliling itu, belum ada gitu. Nah, kemudian tadi ya, kalau kita lihat penyajiannya seperti apa gitu. Ya dalam bentuk gerobak. Kenapa gerobak? Karena yang terdampak tadi banyak nih. Yang kerja harian tadi, ya, yang kerja harian, yang pendapatannya tidak menentu tadi sudah putus sudah gitu. Saving juga tidak punya, maka ini kita bantu. Nah, kita bantu. Kenapa bakso? Ya, itu kan. Nah, bakso ini jajanan masyarakat, ya. Semua orang suka bakso, semua orang bisa beli bakso. Nah, ini kebutuhan masyarakat yang paling besar untuk jajanan gitu ya. Nah, semua orang suka. Nah, kita sajikan bakso ayam, kemudian dengan protokol kesehatan. Artinya apa? Kalau kita lihat model gerobak baksonya, di situ ada chiller. Chiller itu untuk menjaga suhu bahannya, suhu baksonya sendiri tetap segar ya, mie-nya, kemudian sayurnya gitu selalu segar gitu. Nah, belum ada kita lihat tukang bakso pakai bawa chiller pendingin gitu biar lebih sehat, enggak ada kan? Nah, kemudian di gerobaknya kita tambah lagi dengan cuci tangan. Nah, jadi si tukang baksonya nanti sebelum dan setelah melayani konsumen, dia akan cuci tangan. Nah, itu kira-kira inovasinya. Nah, kemudian juga akibat tekanan gitu ya. Itu yang inovasi baru ya. Nah, kemudian juga akibat tekanan itu juga ada kita berkreasi di usaha yang sudah berjalan, ya, di usaha yang sudah berjalan. Nah, seperti terus terang juga ini contoh ya, contoh saja. Sabana itu terdampak nggak gitu, ya, terdampak nggak secara bisnisnya? Oh iya, terdampak. Nah, beban perusahaan bagaimana? Ya bebannya sih tetap gitu. Ya gaji karyawan, ya kewajiban ke pemerintah dan segala macam itu nggak berkurang. Tambah lagi tadi ada cicilan hutang lah umpamanya kan, terdampak gitu, udah pasti, ya sudah pasti pengeluarannya. Nah, akhirnya kita juga harus membuat inovasi, kreativitas gitu. Bagaimana mengembangkan, memperluas marketnya Sabana. Nah, akhirnya kita mulai melakukan pemetaan, ya. Kita mulai melakukan pemetaan wilayah gitu ya. Nah, untuk melakukan apa tadi? Pemberdayaan. Judulnya tetap sama, ke sana larinya. Pemberdayaan ekonomi di bidang kuliner sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, udah itu ini kerangkanya tetap sama. Nah, bagaimana kita melaksanakan pemberdayaan ekonomi ini? Nah, ini ada beberapa, bisa juga memakai institusi gitu ya, ya melalui perusahaan, pemerintah, anggota dewan itu bisa. Kemudian juga bekerja sama dengan NGO, dengan yayasan gitu ya. Cara pengelolaannya juga bisa. Kalau yayasan nanti ada pembinaan dan segala macamnya, tapi kalau institusi biasanya dia hanya bisa memberikan permodalan.
Dan kemudian bisa juga dengan cara mandiri. Nah, ya terus terang, bakso tadi kita belum launching sebetulnya, tapi sudah ada NGO yang memesan 200 gerobak. Gitu. Tapi kita tahan dulu. Kita pengen ya, mungkin rumah keluarga Indonesia dulu ya memulainya gitu ya. Ya mungkin keluarga Indonesia dulu ya, ataupun ya, rumah keluarga Indonesia dulu yang memulai gitu. Nah, kemudian mengenai kreasi kita dalam memasarkan produk. Nah, akhirnya kita melakukan pemetaan untuk dua hal ini. Selanjutnya ya, di slide selanjutnya kita mulai tuh berpikir keras gitu, bagaimana caranya untuk pemberdayaan di bakso dan meningkatkan omset Sabana dari sisi pemberdayaan. Akhirnya kita petakanlah ya, untuk di wilayah Jakarta saja umpamanya kita pelajari berapa kelurahan yang belum ada Sabananya gitu ya. Nah, tiap kelurahan ada berapa RW ya, yang kosong titik-titiknya, maka luar biasa sebenarnya. Hanya Jakarta saja ini masih ada 91 kelurahan yang belum ada Sabananya. Ini pasarnya luar biasa nih. 91 kelurahan yang belum ada Sabananya. Nah, kalau satu RW satu Sabana pemberdayaan, nah, kalau pemberdayaan ini bisa lebih rapat kita ya, karena omsetnya dia tidak seperti bisnis gitu untuk mencapai omset yang sangat besar gitu ya. Tapi dengan omset sekitar 5 ekor atau 500.000, mereka udah bisa mendapatkan 100.000 rupiah per hari gitu. Nah, ini cukup untuk mempertahankan keluarga. Nah, kemudian ada lagi untuk bakso gitu. Untuk bakso ada 267 kelurahan di Jakarta. Kalau tiap kelurahan itu ada 5 gerobak bakso, ini jumlahnya sudah 1.275. Nah, kalau digabung pemberdayaan melalui Sabana pemberdayaan dengan bakso pemberdayaan, jumlahnya sudah 2.000 lebih gitu. Hanya Jakarta 2.000 lebih. Nah, kalau ini kita bersama-sama menggarap pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, sudah akan ada 2.000 keluarga baru terbina di kita. Nah, ini saya rasa ini hal yang luar biasa kalau ini kita bisa lakukan gitu ya. Nah, saya juga nggak menyangka juga gitu ya, kenapa diminta jadi narasumber di webinar ini. Tapi kita udah punya program. Nah, harapannya ini luar biasa, qadarullah kita punya program. Ya, barangkali bisa disinergikan. Kita bisa sinergi dengan siapa saja ya. Dengan Rumah Keluarga Indonesia, dengan anggota dewan. Tadi saya sudah ceritakan sudah ada yang pesan 200 gerobak bakso NGO ya yang mau bekerja sama dengan kita. Nah, tapi itu kita tahan dulu lah ya. Mendingan kita kita utamakan yang dari Rumah Keluarga Indonesia ini sesuai dengan judul kita pada webinar kali ini, kreativitas di era pandemi gitu. Jadi memang pas kita lagi menggarap itu memang itu melalui Sabana Foundation, PT Sumber Terbuka Niaga gitu ya, atau Sabana Group lah secara keseluruhan gitu. Nah, kapan kita mulai? Ya, kita mulai, peluang ini harus kita ambil karena adanya sekarang. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ghazali, ya jangan segan-segan dimulai dari yang kecil. Insya Allah kita punya jaringan yang sangat luas sampai ke kelurahan-kelurahan, ke RT-RT. Nah, mudah-mudahan dengan perpaduan program nanti kita bisa membangun kreativitas dalam era pandemi ini.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ya. Mudah-mudahan nanti ditanya jawab kita lebih dalam lagi gitu ya. Karena kalau pelajarannya udah selesai tadi sama Ustadz kita, Ustadz Ghazali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.